Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Bekerja, haleluya. Di tempat ini seperti Nabi bersabda. Tentang kemuliaan Tuhan di seluruh dunia. Roh Allah bekerja. Biarlah Roh-Mu tercurah Tuhan bagi kami Tuhan. Oh haleluya. Ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan. Tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air menutup. Tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air menutup lautan. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas segala perlindungan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang perjalanan kami dari rumah hingga tiba di tempat ini Tuhan, untuk kami dapat beribadah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ini semua karena kemurahan-Mu. Kami percaya Bapa ini semua karena pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami anak-anak-Mu mau dipimpin sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat menikmati hadirat-Mu untuk beribadah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa bersaudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau sertai mereka tiba di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu. Juga saudara-saudara kami yang harus beribadah di rumah, kiranya Engkau juga memberkati mereka ya Bapa. Bapa, mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi ruangan ibadah ini, terlebih memenuhi ruangan hati kami, sehingga ibadah ini berkenan di hadirat-Mu dan kami diberkati. Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Elkana. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita muliakan Dia Allah. Dia Yesus Tuhan. Jangan pernah kendor kerajinan kita. Tetap bersemangat, menyala-nyala. Diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Melayani Dia. Haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan. Haleluya. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala
dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Giatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebab tak ada banyak waktu. Giatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Berlari pada tujuan panggilan Yesus. Haleluya. Biarlah rohmu menyala, melayan Dia Raja segala raja. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya, rayakan kemenangannya. Dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai, tanggalkan segala beban. Mari kita berlari pada tujuan panggilan surgawi. Oh, biarlah rohmu, biarlah rohmu, biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dia Allah yang layak kita layani, Raja segala raja. Kita tetap berdiri, kita akan nyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saat ini saat indah Tuhan. Urapan-Mu Tuhan kami rasakan menjamah kami Tuhan. Tuntun hidup kami Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji
dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau, hadirat-Mu. Saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau, Tuhan. Saat ini saat indah, Tuhan. Saat ini inilah pujian setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Gereja-Mu yang merindukan akan Engkau, Tuhan. Lawat kami, Tuhan, dengan firman kebenaran-Mu yang telah memerdekakan kami, Tuhan. Bahkan saat ini Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu. Ku rasakan, Tuhan, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku angkat tangan-Mu dan katakan hadirat-Mu, Tuhan. Kami rasakan, Tuhan. Haleluya. Saat ini ku rasakan saat aku saat ini saat indah, Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau, Tuhan. Kau melawat kami, ya Roh Kudus. Jamaah-jamaah Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Hadirat-Mu. Saat kami menyembah-Mu, Tuhan. Kau bertata atas pujian kami, Yesus. Saat ini Kau curahkan urapan-Mu. Haleluya, Tuhan. Saat ku sembah Kau,
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kalau Tuhan sudah kumpulkan kami Tuhan, untuk kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu, Bapak Gembala yang akan menjadi saluran berkat firman untuk kami Tuhan. Dan kami yakin firman yang disampaikan nanti dapat menjadi berkat dan terang untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih doanya, Rekan Mudario. Selamat pagi saudara, shalom. Hari Raya Pentakosta itu di kalender enggak masuk ya, tetapi ini penting. Kenapa demikian? Karena ini adalah hari lahirnya gereja atau jemaat Tuhan di bumi. Kalau gereja lokal kita, gereja Kemah Tabernakel, organisasi. Ini buatan manusia. Gereja harus ada afiliasi dengan pemerintah dan nama organisasi kemasyarakatan kita, organisasi keagamaan kita, dinamakan Gereja Kemah Tabernakel. Jadi itu organisasi. Kemudian gereja tabernakel mana? Orang nunjuk Dr. Somo 19. Padahal gereja itu bukan bangunan, melainkan setiap pribadi. Pribadi-pribadi Kristen yang disebut jemaat atau disebut gereja Tuhan ini, yang bahasa aslinya disebut eklesia, itu artinya yang dipanggil dari gelap ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Nah itu arti daripada gereja yang lahirnya 2000 tahun yang lalu, saat Hari Raya Pantekosta. Begitu Hari Raya Pantekosta itu ya dilaksanakan, saat itulah Roh Kudus itu turun. Dan yang sebenarnya Roh Kudus itu dari dulu juga sudah, cuman yang dia kerjakan secara perjanjian lama dengan perjanjian baru, di situ beda. Coba kita buka dulu nats Alkitabnya dalam Kisah Para Rasul dulu, pasal yang ke-2 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Hari Raya Pentakosta, itu artinya Pentakosta itu 50. Hari yang ke-50 sesudah Yesus mati bangkit. Yesus mati bangkit itu artinya Paskah. Nah, Paskah itu perjanjian lama sebelum ada gereja Yesus itu sudah dilaksanakan. Setelah orang Israel keluar dari Mesir, itulah awal Paskah dinyatakan dengan penyembelihan kambing domba. Dan itu merujuk pada perjanjian baru nanti yang disembelih bukan kambing domba beneran, melainkan anak domba Allah, Yesus. Begitu dalam perjalanannya sampai ke negeri terjanji, Kanaan, yang ditempati orang Israel sampai sekarang ini, dan itu adalah perjanjian Allah dari kakek buyutnya Israel. Ya. Dan Israel itu juga dipimpin oleh Daud sudah sekian ya ribuan tahun. Itu ia tempatnya di situ itu Israel. Kemudian ada pergesekan ya dengan wilayah lain itu ya kan, rebutan wilayah itu Palestina. Ya tempat itu. Waktu masuk negeri perjanjian itu yang sekarang ditempati itu, baru kemudian dinyatakan ada hari ke-50 ini supaya dirayakan. Karena di situ nanti akan ada hujan awal dan hujan akhir. Orang Israel waktu di padang gurun kan gak bisa bercocok tanam. Dia makanya bergantung mujizat. Karena Tuhan tuh tahu, begitu mereka belum bisa berpenghasilan,
Cara Tuhan tuh ada aja ngirim rezeki, ya kan? Burung puyuh datang. Kalau pagi ngambilin apa itu yang kecil-kecil yang turun dari langit itu? Mana, ya? Dan seterusnya di dalam perjalanan selama berapa? 40 tahun. Nggak bisa cocok tanam, tapi Tuhan memelihara hidup. Maka hal ini menjadi catatan buat kita. Orang itu di tengah kesulitan sesulit-sulitnya apa? Pasti ada cara Tuhan untuk memberikan pemeliharaan. Amin. Itu yang harus saudara dan saya pegang. Tetapi ketika kita memang ada kesempatan untuk kerja, harus kerja. Kita tidak boleh terus kemudian asal-asalan. Makanya begitu sampai di Kanaan itu dituntun oleh Tuhan. Situ kamu bercocok tanam, kamu mendapatkan satu penghasilan. Dan pada waktu hari raya, seputar hari raya Pentakosta itu nanti juga ada yang dinamakan hari raya Pondok Daun. Orang Israel itu membuat rumah-rumahan gitu, pondok gitu yang dari daun-daunan kayak zaman masa kita kecil dulu. Ya, dari daun-daunan, dari pohon-pohonan gitu. Nah, itu dirayakan sampai sekarang. Jadi di Israel itu pada waktu hari raya seperti itu di depan kantor-kantor pemerintah itu, ya kalau kita Natal pohon terang gitu ya. Nah, itu kalau mereka itu bangun pondok-pondok daun itu. Nah, yang intinya Tuhan bicara nanti waktu Pentakosta yang sesungguhnya setelah 4.000 tahun itu dari perjalanan ini sejarah sampai kemudian ke Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit. Di hari Pentakosta itu terjadilah ayat yang kita baca tadi. Dikatakan turun ya lidah-lidah api. Nah, lidah-lidah api ini peristiwa fenomena pada awal terjadinya itu terjadi demikian. Tapi itu tidak bisa terus kemudian kita formulasikan, oh kalau sekarang kita mesti lihat api ya di atasnya orang Kristen saat Pentakosta. Ya kalau mau lihat api gampangnya bawa kompor saudaraku ya. Ya begitu. Ini fenomena, tetapi pemaknaannya bahwa orang-orang yang lemah, kaum biasa, pekerjaannya nelayan, para murid ini hari-hari bergulat di tepi pantai Danau Galilea ini, saudaraku ini kasih Yesus, di waktu hari Pentakosta itu mengalami sesuatu karya kerja Roh Kudus itu yang memberikan keterjaminan yang pasti bahwa orang yang dituntun Tuhan kayak khotbah saya tadi malam mendapat sokongan dari atas, dari tempat yang maha tinggi. Itu maksudnya Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Kita tidak pernah harus jalan sendiri. Ada pertolongan selalu tepat waktu. Ada uluran tangan Tuhan manakala sangat dibutuhkan. Dan ada segala sesuatu yang Tuhan bisa lakukan buat kita sampai hari ini saudaraku. Ini yang membuat saya teguh jadi Kristen sampai hari ini. Tentu sejarahnya beda. Dengan barangkali kalau Pak Sugiharto ini udah dari sononya, ini saya tahu itu dari Jawa Tengah. Mungkin dari Bapak Ibu sudah Kristen. Belum, juga. Ya, berarti panggilan ya nama. Kalau Nyonya ini mesti sudah namanya dari Toraja, tanah Toraja. Mesti udah dari sononya ya Kristen. Tetapi dalam perjalanannya kan menjadi pribadi-pribadi yang lebih teguh, lebih kuat, lebih stabil setelah mendapat tuntunan firman. Benar enggak? Semakin firman ada, semakin Roh Kudus itu bekerja. Karena firman dan Roh Kudus itu sebetulnya satu. Pada mulanya firman-firman bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Maka aku akan memberikan rohku. Rohku itu siapa? Di dalam firman Tuhan ini, nubuatnya coba kita buka dulu ya. Yoel pasal 2, perjanjian lama. Yoel pasal 2, ayat 28, 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Puji Tuhan. Akan kucurahkan rohku. Nah rohku itu ya Roh Kudus itu loh. Roh Kudus itu sama Pak Gembala dengan Roh Allah. Sama. Roh Kudus, Roh Allah. Siapa dia? Allah itu sendiri. Saya sedang bicara doktrin ya.
Karena kalau saudara lihat YouTube, wah itu berbagai macam pandangan Trinitarian lah, apalah, Sabellianus lah, ya. Dari sejak semula, waktu bapak-bapak gereja itu merumuskan keyakinannya, tentu perkembangan waktu itu ada hal-hal yang semakin dibukakan. Lah itu sebabnya kan saya tidak mengatakan, wah itu pandangan gitu tuh sesat, orang itu tidak masuk surga. Kalau umpamanya mengatakan begini, Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Saya tidak katakan, wah itu sesat itu. Enggak. Cuman saya katakan, saya tidak sepaham. Lu kok gitu gimana Pak Gembala? Iya. Kalau kita ngomongnya Yesus 100% Allah, 100% manusia. Siapa kita buat persentase tentang Allah? Satu. Kedua, orang akan kesulitan untuk nangkep itu. Lu berarti kadang Allah, kadang manusia. Lu kan jadi bingung kan? Kadang Yesus lemah, tidur di buritan perahu, lapar, haus. Nah ayatnya ada semua. Tetapi tidak sepotong, harusnya ngerti. Gitu loh. Sehingga kalau umpamanya Yesus tidur di buritan perahu, lantas perahu itu diguncang-goncang sama angin ribut. Tapi kan Yesus ada di situ. Ya, dibangunkan, begitu bangun dia enggak jeladur terhuyung-huyung ono opo kan enggak kan? Kalau sampean tidur nyenyak terus dibangunkan gimana? Ya beliur-beliur, bisa-bisa vertigo kukumat gitu. Nah coba kalau Yesus dibangunkan terus, oh maaf ya vertigo kukumat, entek sak perahu saudaraku. Nah dari situ kita harus tahu, bahwa ini bukan dalam arti tidur kayak yang kita pikirkan. Maka kita lihat di perjanjian lama, umpamanya itu ada di dalam Mazmur pasal 121, nggak usah dibaca, nanti panjang di rumah aja. Allah penjaga Israel tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Apakah Yesus tidur? Enggak. Karena yang berinisiatif membawa murid ke perahu itu Yesus. Maka waktu dibangunkan, Yesus seketika tidak memarahi, memaki murid yang mengejutkan tidurnya dia. Enggak, justru dengan tenang dia katakan, hei angin ribut dan gelombang, teduh. Seketika teduh. Baru ditegur murid-muridnya dengan cinta kasih. Mengapa kamu kurang? Tuh. Jadi kalau begitu kesimpulannya di perahu itu, Yesus dalam perjalanan sampai perahu sampai selesai meneduhkan sampai kemudian tiba di ujung ya pantai sebelah sana, arah di mana Tuhan tunjukkan, itu proses edukasi, belajar mengajar. Yesus itu maha guru, rasul-rasul ini murid. Makanya kalau kita sudah ngerti ini, aplikasinya kita tarik di sini. Persoalan kadang ada, kesulitan itu ada. Bukan Yesus yang mendatangkan persoalan beban berat hidup. Kuasa lain melakukan itu, tapi diizinkan Tuhan demi edukasi, proses pembelajaran. Supaya ketika kita dalam kesulitan, wajar kan? Manusia kadang jadi takut kan? Tapi firman katakan, ketika aku takut, aku semakin percaya. Dan itu kemenangan Kristen. Itu bentuk proses ya edukasi Tuhan untuk kita gerejanya supaya enggak kolokan. Enggak bermanja-manja dalam pengertian di mana kita ini sisi lain disebut prajurit. Laskar Kristus. Orang-orang yang harus berjuang menghadapi kehidupan sampai selesai. Tuhan tidak kita lihat secara kasat mata. Tetapi di dagangmu, di pertanianmu, di pekerjaanmu, di kedinasanmu, di mata pencarianmu, Yesus ada di situ. Amin. Nah itu yang memungkinkan membuat kita teguh tegar. Maka di sini saya sampaikan kepada kita semua. Kalau ada orang berpandangan lain tentang, oh Yesus dia manusia makanya dia lapar. Tunjukkan kepada saya, Yesus makan dengan lahapnya. Sepanjang kisah Alkitab, ya, ketika dia makan itu hanya diperlihatkan waktu sesudah dia mati bangkit. Di pantai itu dia tanya kepada murid-muridnya, adakah lauk pauk padamu? Ada, maka diberikannya kepada dia sepotong ikan goreng.
Dijelaskan loh. Tidak tahu itu terjemahnya kok bisa goreng itu apa, sudah ada goreng menggoreng waktu itu. Maka Yesus memakan itu di depan para murid. Setelah itu dia berkata, lihat aku ini. Kayak yang di perahu itu kan, aku ini. Pada hantu tidak ada daging dan tulang. Makanya keliru kalau ada orang bawa sesaji. Ya, tapi itu keyakinan silakan ya. Tapi saya ngomongkan di sini. Ini orang-orang yang mau mengikuti prinsip kekristenan dan memang saudara percaya dan ketika ini didengar oleh atau dilihat ya pemberitaan ini oleh siapapun ya berarti kan respect untuk mengerti inilah kekristenan. Di dalam kekristenan memberitahu kalau kita kemudian bawa ke kuburan, bawa ke bawah pohon besar atau ke tempat-tempat yang dalam tanda kutip orang menganggap keramat, lantas itu kita yakini dimakan sama hantu. Alkitab sudah memberitahu. Hantu nggak doyan bekaka ayam panggang. Tapi terjadi loh Pak, di mana nanti orang itu apa yang menjadi permohonan mantra doanya itu bisa dikabulkan. Saya bilang, roh kegelapan, roh halus itu nggak makan barang kasar. Yang makan barang kasar, bubur halus itu saya dan saudara ini loh. Semua kasar-kasar dipangan, sing halus-halus juga dipangan. Ya, kalau gitu makan apa itu Pak? Roh-roh itu hati manusia. Oh maksudnya levernya Pak, ini omong istilah kedokteran lagi. Kalau hati itu bicara lever. Hati hot ini, saudaraku, suatu yang hampir nyaris pengertiannya dengan roh. Maksudnya ketika orang sujud menyembah, nah itu kan yang ditawarkan oleh setan kan, iblis kan, kepada Yesus. Dunia dengan segala kerajaan dunia akan kuberikan kepadamu, asal engkau apa? Sujud. Nah ketika sujud tuh hati orang itu dicengkeram. Hati itu roh. Makanya pekerjaan setan itu tidak terlalu berurusan sebetulnya dengan hal-hal fisik. Gitu loh saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak terlalu berurusan dengan hal fisik. Karena yang diantem dia, yang diambil dia itu manusia yang sesungguhnya itu spirit. Roh, jiwa. Maka saya juga nggak sependapat orang meributkan tanda-tanda akhir zaman. Nanti akan dipasang microchip di tangan, di dahi, di apa. Itu tanda 666. Lah kok dipusingkan kayak gitu. Sampai yang terakhir itu isunya kaitannya dengan vaksin, ya kan? Masih ingat itu? Itu, wah yang harusnya hamba Tuhan itu. Dia dukung pemerintah, kemudian ya dukung pemerintah dalam artian yang benar kok. Ini tujuannya pemerintah ingin menyehatkan manusia. Katanya itu ada di serumnya ini apalah ya muatan dari vaksin itu nanti bisa membuat database kita itu ya tercatat di database kekuatan yang lain akan memantau kita dan sebagainya. Enggak usah pakai microchip. Saudara ada di mana bawa ini? Bisa dilacak enggak? Saudara kini kasih Yesus. Nah sekarang orang itu olahraga tubuh enggak suka, tapi jempolan yang olahraga jarinya. Semua saya lihat saudaraku yang dikasih Yesus. Ya, enggak ada kecuali. Dulu orang itu kalau saya di bandara kelihatan orang bawa HP itu wah kayak keren gitu ya. Saya pertama dikasih HP itu yang gede kena kayak ganjel mobil itu loh, atret. Ya Nokia apa ya dulu itu ya. Motorola betul. Wah gue rasanya kayak mod tuh, aku uang tenan deh. Soalnya kecilnya main Korean dikasih bendang gitu saudara. Ya kaleng halo gitu. Sekarang yang di traffic light itu ngomong, wah ndek kini pasaran untuk sepi, pendapatan kurang. Tak kira bisnis apa, dadakno bisnis mas-masan saudaraku. Lu kok bisnis mas-masan ya, Wak Mas, sak paring-paring gitu katanya. Jadi lu bawa HP lu itu ngabari kepada klubnya itu ada asosiasinya lu itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi yang begitu-begitu saya enggak sependapat. Lu ngapain tuh kalau urusannya fisik? Lah sekarang orang dipasang microchip mau dijadikan anggota antikristus itu. Wah ini masih energik muda-mudanya. Baru dipasang 2 hari mati dia. Lu kan rugi, berapa modalnya itu? Tidak ada urusan. Kemudian apa yang terjadi? Jiwa nyawanya ya sudah ini urusan lain kan begitu. Nah kayak begitu
Saya bilang, enggak ada. Saya enggak pusing. Wah ini nanti retina mata itu bisa untuk indikator ya. Wah saudara, nah itu kalau memang digunakan ini karena teknologi untuk kepentingan perputaran sejarah dunia ini, apa boleh buat. Saya pegang kartu kredit. Lah kartu kredit itu dari dulu, itu kan ada barcode-nya itu Pak. Saya itu sempat juga ngotbahkan juga. Ketika apa itu permen apa yang produknya dari, ya nggak perlu saya sebut di sini, bilang ini sponsornya antikristus itu. Lah sponsor antikristus ini di mana antikristusnya? Terus kalau itu di belahan bumi di mana? Lah apa urusannya? Urusannya kan sosok kurang dikasih permen, ya kan? Loh ya kan itu yang terjadi. Padahal itu enggak boleh loh itu. Sebetulnya itu enggak boleh itu di apa namanya perlindungan konsumen itu. Ya, tapi ya itu yang terjadi kok. Ya enggak masalah. Tapi begitu mau makan permen ini. Waduh, ini sponsornya antikris. Ya orang tuh suka bingung-bingung buat kebingungan sendiri dan begitu tuh setan seneng. Lah makanya di dalam iman gereja itu cara berpikir saya yang sederhana saja. Itu. Yesus berkata, "Berikan makan." Ya makan. Seberapa banyak yang dimakan? Tidak dijelaskan. Menurut keyakinan saya, ya kan itu cuma menandai kan, ya nyuwil aja. Beda ketika mungkin Pak Kris, ya toh, Pak kuliner paling suka apa Pak? Apa? Unggas. Wah itu obatnya asam urat itu, unggas-unggasan itu, bagus. Tidak apa-apa Pak, ya pokok terukur ya, masih sekali makan ya gak usah banyak-banyak, 2 ekor gitu loh. Loh ini saya memahami loh, saya itu ada kesukaan ya dari kecil memang karena katanya golongan darah B itu sukanya jenis daging memang ya. Jadi kalau beberapa hari itu nggak ketemu daging rasanya kayak gimana. Terus begitu ketemu daging disuguhi makanan daging, aduh ini daging beneran ya. Saya memang tidak suka daging-dagingan. Itu daging-dagingnya itu kan bisa dari apa saja itu plastik ya kan. Itu makan. Saya mungkin sudah membatasi diri, tapi ketika sudah beberapa saat tidak makan kesukaan saya kok ketemu itu. Kadang-kadang rada lost control. Ya makan daging. Ya kalau ada loh ya, kalau ada. Kira-kira segini itu masih oke. Untuk mengertikan hal yang dalam itu harus diungkapkan secara sederhana. Supaya saya saudara ngerti gitu loh. Jadi saudara Yesus makan itu. Saya yakin ya cuman. Waktu dia puasa 40 hari, 40 malam. Enggak makannya diganti jam loh. Ngerti ya maksudnya? Siangnya kayaknya oke gitu, malam ke pasar senggol. Lain itu, bukan Yesus. Ya. 40 hari, 40 malam Alkitab mencatat tidak makan, tidak minum. Lah itu kalau manusia 100% itu tadi yang diomong. Ya mesti MATI. Kalau bahasa waroknya modiar. Kan gitu. Maaf ini Tuhan saya pinjam istilah itu karena itu bahasa kami. Dan ada orang yang bisa bertahan 1 minggu tanpa air minum. Mesti dehidrasi sekarat dia. Nah kalau kita katakan Yesus 100% manusia hanya dilihat dari sisi-sisi kemanusiaan yang begitu. Bisa salah kalau menurut keyakinan saya begitu. Tetapi kalau dalam arti manusia yang utuh betul tampilannya, casingnya, tetapi seluruh keberadaan eksistensinya dia bukan dari bawah seperti kita, dari Bapak Ibu. Melainkan Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 23, kamu dari bawah tapi aku datang dari atas. Ini kesempatan saya menjelaskan itu. Aku haus. Kapan dia ngomong? Tadi kan lapar, gitu. Waktu Yesus lapar, iblis datang loh, kan menunjukkan zaman itu. Disuruh makan. Dengan cara apa? Jadikan roti ini menjadi batu, masukkan freezer dulu 3 bulan. Pasti kebalik, kecuali orang-orang yang memang masih sadar ada di sini, pasti tahu bahwa itu keterbalikan yang saya katakan. Tetapi kalau yang ya ini kemungkinan rada kurang oksigen. Karena pakai masker. Jadikan ya roti menjadi batu. Amin.
Nah ini seneng, berarti amennya nggak ditanggapi. Batu menjadi roti. Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah gitu. Saudara-saudara, intinya apa? Yesus tidak makan. Kapan Pak makannya setelah 40 hari, 40 malam? Tidak dijelaskan. Masa sih Pak gak makan? Paling enggak makan apa? Ya sekarang coba kalau Alkitab memberitahu, Yohanes Pembaptis itu dia hidupnya di padang gurun. Dia tidak pernah makan makanan lazim yang lazimnya dimakan oleh orang. Apa yang dimakan? Tolong kasih tahu. Belalang dan madu hutan. Saudara kalau tidak pernah, tidak biasa, coba makan belalang. Nggak usah segini, segini aja bendol semua, gatel kabeh. Kok tahu-tahu? Ya tahu lah, saya ini semua udah saya makan kok. Saudaraku yang dikasih benar, yang belum itu sate dinosaurus. Kalau ada saya makan itu. Tapi kan enggak ada, ya tinggal sejarah aja. Dari kuda, buaya, apa yang belum Pak Ayah. Ya kan buaya tadi. Ini saya rada main-mainkan ya. Karena ini jam-jam segini ini kan saudara perlu konsentrasi itu, perlu fokus. Jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus, kita tidak gugat itu. Ketika Yohanes Pembaptis, makanya tidak lazim itu cuma minum madu aja. Bisa Pak, madu itu kan ya kalori tinggi, energinya bagus itu Pak untuk kalori kita gitu. Cobaan aja. Ya minum madu terus makanya belalang gitu. Mencret. Saudara yang dikasih Yesus, kita tidak menggugat. Nah itu padahal Yohanes itu manusia biasa. Anaknya Zakaria, ibunya namanya Elisabet. Punya pola hidup yang beda. Nah ini sekarang Yesus tuh ya anak manusia dalam huruf besar, ya anak Allah karena dia itu firman yang turun dalam wujudnya dia. Lu kok orang terus mereka yasa berpikir memanusia-manusiakan Yesus itu kan keliru. Gitu loh. Maka saya melihat bahwa Yesus firman Allah yang adalah Allah, yang agung, dia adalah Roh Kudus karena dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Yusuf ketika ketakutan tunangan yang tidak disentuh tiba-tiba mengandung. Maka Gabriel datang dan memberitahu, Yusuf jangan engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu karena dia sedang mengandung dari, tolong ucapkan apa? Roh Kudus. Maka firman dan Roh Kudus itu adalah searah. Firman dan Roh Kudus itu satu. Buktinya mana Pak Gembala ayatnya? Yuk kita buka ya. Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Perhatikan, rohlah yang memberi hidup ya. Daging sama sekali tidak berguna. Daging sama sekali tidak berguna. Makanya saya kasih tahu ya. Keniscayaan kematian itu keniscayaan. Artinya bahwa manusia itu satu kali meninggalkan tubuhnya. Tubuh ini bergunanya cuma sementara. Kalau di generasi kita bisa 90 sekian itu umur, aduh sudah anugerah. Pak kok ngerasa no segitu loh Pak, belum genep 40, sing encok, asam urat tinggi, kolesterolnya ya 500, gula darahnya 600. Wah cepet ketemu Mbak Enek itu saudara. Kok sampai segitu Pak? Lah iya, manusia itu singkat. Makanya kalau saudara tidak memperhatikan yang lebih penting, rohlah yang memberi hidup. Ini roh yang memberi hidup itu Tuhan memberikan kepada kita roh. Dan roh ini yang memungkinkan kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas. Maka aktivitas kita itu tujuannya apa? Di 2 hari lalu saya sampaikan, atau yang tadi malam, tujuan Tuhan memberi hidup itu untuk ibadah. Ibadah itu apa? Kolaborasi dengan Sang Pencipta. Allah itu roh, menciptakan manusia itu ada rohnya. Maka roh ketemu roh. Tujuan utama itu bukan golek duit. Gitu loh saudaraku. Skala prioritas hidup itu ibadah sambil sampingannya bekerja. Bukan saya bekerja, sampingannya kalau ada waktu, kalau masih ada kesempatan, ya saya ibadah, saya nyari Tuhan. Di mata Tuhan, model begitu itu sudah bukan zamannya. Makanya saya katakan ibadah itu bukan kewajiban, tetapi ibadah itu kebutuhan. Karena memang kita didesain manusia terdiri dari
jasmani, fisik, dan roh, jiwa itu yang tidak kelihatan, itu yang datang dari Allah. Terjadi kolaborasi, maka manusia itu menjadi makhluk paling sempurna dibanding makhluk lain. Lupa dengan malaikat, ya malaikat itu kan cuma satu komponen. Dia kan roh aja yang diembuskan, jadilah malaikat-malaikat. Yang kemudian sebagian malaikat-malaikat berontak kepada Allah, dikutuk jadi iblis, setan-setan. Gitu loh, Allah tidak pernah bikin setan. Kemudian makhluk yang lain, hewan, binatang. Ya, kalau tumbuh-tumbuhan jelas, dia cuma fisik aja. Tetapi hewan binatang itu, dia diberikan fisik, ya, tetapi tidak pernah diberi roh oleh Allah. Dia cuma dikasih nyawa, proses kejadiannya pun Tuhan cuma menciptakan jadilah. Tetapi begitu manusia diciptakan dari tanah, maka Allah menghembuskan rohnya. Nah di situ beda. Makanya makhluk roh itu cuma punya roh, dia tidak punya fisik, tidak sempurna dia. Cuma sebetulnya tidak ada alasan untuk dia berbuat dosa. Tetapi karena dia diberi kehendak bebas, Tuhan itu menciptakan semua ciptaan itu diberi kehendak bebas, diberikan dasar. Ini loh, kalau kamu ikuti ini, ya kamu selamat, kamu bahagia. Tapi kalau kamu melanggar dari ini, kamu sengsara. Nah Tuhan kasih kesempatan karena memang desainnya untuk makhluk hidup itu tidak pernah dicipta seperti robot ataupun komputer perangkat yang harus dipasang dengan software tertentu bisa mengerjakan sesuatu. Dikasih otaknya baru kemudian nanti bisa jalankan. Nah manusia itu dilengkapi, makhluk yang hidup itu dilengkapi dengan kehendak bebas. Tetapi dikasih batasan. Lah malaikat-malaikat melanggar, dia berbuat itu dikutuk, maka sebagian jadi setan iblis. Ya, hewan binatang dia tidak punya roh, makanya tidak ada hewan pinter, baik, kayak anjing itu kan, baik-baik, iya kan, bisa dididik akal, kepinterannya luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, tapi tidak ada anjing baik masuk surga. So kalau sampai anjing baik masuk surga, saudara dan saya nggak dapat kebagian tempat, sesek dengan anjing, saudara. Kenapa? Karena ternyata banyak yang lebih baik anjing daripada ini tuh. Saudara-saudara yang dikasih Yesus, wah anjing itu pinter-pinter kayak gini. Nah kadang-kadang ya enggak semua orang, ya ada orang dididik, diajari kayak gini. Ya nyolong ayam dipenjarakan tuh maksudnya kan supaya ada unsur jerah itu. Enggak juga keluar dari sana malah ketemu dengan orang-orang yang biasa nyolong kambing. Keluar dari penjara nyolong kambing. Ketangkep lagi, masuk lagi, belajar sama orang yang nyolong kerbau, saudaraku. Ya dan seterusnya kan, tidak pernah berhenti kan. Makanya ada istilah itu penjahat kambuan. Dan yang kemudian sekarang itu istilahnya itu kalau kambuan bolak-balik, jahat lagi, residivis. Dan zaman Yesus, kalau sudah seperti residivis, apalagi ada unsur makar, langsung disalib. Gitu loh. Jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus, saya sedang bicara ini tadi sampai ayatnya juga kepotong. Roh Kudus dan firman itu wujudnya itu Yesus. Dan dialah yang senantiasa menopang kita, menjadi sandaran kita. Yang sempat diperlihatkan wujudnya supaya kita itu bisa ngikuti jejaknya gitu loh. Jadi jangan ada orang kan ngomong kalau di YouTube, oh Tuhan mau menyelamatkan manusia, kok pakai jadi manusia, jilma jadi manusia. Buat apa susah-susah? Nah yang ngono iku to nek gundule ampek. Iya kan? Ya sudahlah nggak usah dipersoalkan, wong ini kan kepercayaan kami. Kami kan nggak pernah ngugat-ngugat kepercayaan orang lain. YouTube loh ya yang saya bilang loh ya. Jadi saudara-saudara kalau mau dicari ya bisa dicari. YouTube itu banyak macam ada YouTube, siapa lagi ya. Jadi saudaraku yang dikasih Yesus Kristus, ini kalau kita udah ngerti, oh Yesus yang tampak tampil ini, oh dia tidur, ternyata nggak tidur beneran. Bisa dibilang begitu. Ketika dia ada di atas salib itu, aku haus gitu. Apakah kemudian ada orang memberikan soft drink buat dia? Tidak ada. Alkitab memberitahu, maka di tempat itu tersedia anggur masam. Itu artinya anggur yang sudah rusak, lama, tersisa di situ. Sudah terfermentasi, jadi cuka, itu disiramkan di mulutnya Yesus. Coba bayangkan saudara, ketika saya berpikir seperti itu. Aduh, sengsara yang Yesus lakukan. Demi saya dan saudara. Dan itu pun orang masih tetap aja membuli dia.
mengatakan segala macam, tapi dia tidak bisa lepas dari apa yang diajarkan. Bahwa kalau dia mengajarkan kepada gereja yang diurapi Roh Kudus, bukan cuma kasihilah sesamamu saja, melainkan ada yang lebih berat kelihatan. Tapi itu hukum sorga. Yang kalau kita di sini mau dituntun Roh Kudus, mau dididik Yesus pasti bisa. Bukan cuma mengasihi sesama, tetapi apa? Kasihilah. Sekali lagi, kasihilah musuhmu. Nah inilah manusia baru dikatakan sempurna kalau tubuhnya ini kemudian dikendalikan oleh roh jiwa yang sudah dilingkupi, dinaungi oleh Roh Kudus yang dikisahkan turun hadir ya di tengah-tengah umatnya pada hari Pentakosta itu. Maka jadilah manusia yang berkerinduan, minimal berkerinduan. Rindu dulu melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Bapa. Karena kalau orang sudah bertobat dituntun Roh Kudus, dia tahu siapa aku dan siapa Tuhan. Tidak akan kemudian petakilan, hidup asal-asalan, bahkan kita bisa seolah-olah seperti Tuhan sendiri begitu. Tidak. Maka doa Bapa kami itu mempunyai satu makna yang begitu jelas. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, kalau sudah demikian ada kerinduan itu tanda bahwa bumi dan surga sudah connect. Gitu loh. Jadi makanya, Pak gereja kita kok nggak pakai doa Bapa kami, mau doa di rumah silakan lah. Cuma di sini nanti kehabisan waktu, apalagi dalam ibadah prokes seperti ini kita laksanakan waktunya sangat terbatas. Ya, kecuali pengakuan 12 iman rasuli itu saudara-saudara untuk mengingatkan kita prinsip-prinsip. Tapi itu pun juga perlu penjabaran sebetulnya. Dan waktu-waktu lalu sempat saya jabarkan sedemikian rupa. Saya sedang bicara firman dan roh itu satu, wujudnya Yesus. Tolong Mbak dilanjut. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, apa dikatakan? Adalah roh dan hidup. Perkataan itu firman, ya saudaraku. Roh yang hidup, firman itu roh. Makanya dalam kitab Kejadian, proses penciptaan itu cuma dikatakan aja. Jadilah langit, jadilah bumi, jadilah yang berkeriapan di laut, bla 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 bla. Saya tidak pernah ngafal yang gitu-gitu, gak penting lah. Saudara aja yang baca aja kan bisa langsung. Wong terjemahnya juga dengan bahasa kita. Itu cuma dengan katakan jadilah, 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 jadilah. Kok bisa begitu? Iya. Karena ini firman itu roh, punya daya cipta. Yang nggak bisa diceritakan, udah tidak bisa dimasukkan di dalam rasio manusia. Maka kalau ada orang bilang, wah menurut rasio saya itu tidak masuk akal, tidak masuk akal. Tuhan itu dengan segala ininya tidak masuk akal. Loh kalau Tuhan bisa dimasukkan di akal manusia, bubrah. Betul tidak? Ya. Maka sesuatu yang tidak masuk akal, bukan tidak masuk akal. Karena akal kita tidak semampu untuk memahami. Maka rasio manusia itu ya harus menempatkan diri di bawah dari kuasa firman. Karena firman itu di atas segala-galanya. Dan firman Tuhan tidak pernah salah. Di dalam setiap mengambil keputusan, semua konsepnya, semua yang diejawantahkan, semuanya itu di dalam kebenaran. Saudara-saudara, siapa kemudian kata firman ini bisa menghakimi Allah? Siapakah? Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kekristenan bukan tidak bisa diterangkan secara akal, ya logika. Tidak, semua bisa diterangkan. Maka bicara tentang sosok Yesus yang menjadi pendamping kita, juru selamat kita, imam besar kita, yang menyertai kita, yang menopang kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, adalah sosok pribadi yang luar biasa. Amin. Itu Roh Kudus itu yang membuat saudara saya ngerti. Kalau enggak ngerti. Coba kita buka 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dinilai secara rohani. Puji Tuhan. Manusia duniawi tidak menerima apa? Apa di situ Pak? Menerima yang dari roh. Gitu loh. Nah makanya saudara dan saya kok jadi istimewa? Iya.
Karena kan sudah melewati proses penebusan. Ditebus itu 3 poin itu saya minta sudah selalu ingat. Diampuni oleh karunia-Nya Dia. Dikuduskan hidup kita itu. Apa dikuduskan itu Pak? Apa dimandikan berkali-kali? Oh enggak, lidas nanti. Dikuduskan itu apa? Orang berdosa itu ditongkrongi roh-roh macam-macam. Makanya kan di dunia ini kental dengan istilah kesurupan, ketempelan. Ya, Bu Widya istilah apa lagi Bu Widya di sekitar kita? Keranjingan. Ya, apa, tahu ya? Saudara tahu ya ini ya? Istilah-istilah ini. Nah intinya apa? Roh halus masuk dalam jasad orang hidup. Gitu loh. Lah ini, selama yang nongkrong itu tidak disingkirkan dulu, tidak akan pernah hati, roh manusia bisa ketemu roh Allah. Lu tapi beragama Pak? Mungkin. Lu ngerti lu Pak, hal-hal yang sifatnya keagamaan, sifatnya pingin memuji Allah? Mungkin, itu kan mulut. Yesus berkata, ya, di dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan 9, pendeta itu kudu ayat hafal gitu. Bumbu potean juga tahu saudaraku. Ya. Apa kata Tuhan? Mulutmu berteriak-teriak memuji Allah, tetapi apa? Hatimu jauh. Ya, hatimu jauh. Orang gak ditebus, saudara gak ditebus, gak bisa. Kenapa kok hati jauh dengan Allah? Dibelenggu, dikerangkeng, dijerat, diikat oleh kuasa penguasa dunia. Nanti kalau saudara ingin tahu Pak kuasa dunia bagaimana kerjanya, nanti saudara catat aja ya, baca PR kapan-kapan nanti ujian buat saudara. Dalam Efesus pasal 2 itu mulai ayat 1, gak usah dibaca sekarang. Dulu kamu juga mati seperti pada umumnya. Kamu dikuasai roh-roh dunia. Ya, dan hidupmu itu selalu mengabdi kepada kuasa gelap. Baru nanti ayat 4, ayat 5 berikutnya di sana diberitahukan bahwa setelah kamu ditebus, kamu dijadikan baru. Loh, mananya yang baru? Modelnya Henry kayak gini beda dikit, dulu rambutnya segini. Bener, saudaraku, welek dah, orang lihat itu udah wegah gitu. Sekarang gimana Pak? Ya si elek ya, apalagi tambah tuwek. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi auranya beda. Saya lihat foto-foto saya dulu tuh kok gini ya. Iki sopo sih jane aku isin dewe ndelok fotoku gitu ya. Tapi begitu lihat sekarang, oh lain. Sampai ku dekap selalu fotoku sendiri saudaraku. Ya wong aneh itu kalau gitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau gitu yang diperbarui apanya? Dalamnya. Kalau enggak Tuhan yang campur tangan, enggak ada orang bisa sujud dalam hati yang arti yang sebenarnya. Gitu. Makanya kan dituduhkan Kristen itu nyembah salib, Kristen itu nyembah patung. Mana ada kita patung di sini? Yang ada itu cuma ya salib ini ornamen kok. Lah itu Pak, itu mungkin disembah moso, nyembah garpu sendok gede kayak gitu loh, sana itu. Enggak ada. Saudaraku yang dikasih Yesus, ini manusia batiniah ini yang dituntun Tuhan, dikuasai roh Tuhan. Untuk apa? Dapat menikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan. Maka kalau enggak ditebus, ini tadi kan saya bilang, penebusan itu ya pengampunan, pengudusan dulu. Dikuduskan, setannya disingkirkan. Yang ketiga, Pentakosta itu menjadi satu momen penting untuk Roh Kudus Allah, Yesus Kristus itu sama. Datang menguasai kehidupan kita. Makanya ada jaminan yang pasti dalam nama Yesus. Orang yang hidup dalam tebusan Tuhan kita Yesus Kristus tidak bisa ditempeli setan. Yang percaya, ngerti, katakan amin. Gak bisa. Tidak ada kuasa lain yang bisa menyentuhmu. Ini bukan slogan pendeta. Tetapi ini adalah kuasa Tuhan. Yang memberitahu kepada kita bahwa sesungguhnya ketahuilah aku tidak pernah tinggalkan kamu. Coba tolong Pak dibacakan ini juga di luar catatan itu Matius pasal terakhir ayat yang ke-20 Pak. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin saudaraku.
Pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Makanya kita belajar terus. Kalau orang ke gereja mau carinya, pokoknya ibadah. Kalau nggak ibadah nggak enak, sakit semua. Ya kita kan kewajiban ibadah, kebaktian itu salah itu. Itu Kristen kayak gitu itu nanti jadinya pendeta juga begitu. Asal nyampein aja renungan, ngomong muter-muter. Begitu sampai di poin dikit aja terus pendetanya, demikianlah sabda Tuhan. Kita ngowo, loh lah apanya? Ini baru mau didapat, tahu sudah berhenti. Amin. Berbahagialah orang yang menerima sabda Tuhan. Akhirnya lapar rohani. Nah orang yang lapar rohani itu dia cari makanan lain. Makanya kehilangan HP, ada masalah dikit, yang dicari dukun. Gitu loh. Ya, mau tahun baru, golek tukang ramal. Mau buka usaha baru, cari orang pinter. Mau bangun sesuatu, ngitung-hitungan dulu sampai bulet, feng shui, hong shui. Ya kalau itu memang kepercayaannya begitu, lah ya monggo. Lah tapi kalau itu saudara ke Kristen, ke gereja, lah seperti itu gimana? Itu karena lapar rohani. Pendeta tanggung jawab, gembala itu cari rumput yang hijau, bukan plastik. Yang penting jemaat itu bisa dapat makanan. Nah kalau dapat makanan, hidup ini betul-betul terjamin, terpelihara di dalam tuntunan Tuhan. Waduh, saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Begitu dengar momen penting, hari raya Pentakosta ini. Peringatan apa? Roh Kudus turun, itu identik gereja lahir. Nah, itu yang menjadikan orang Kristen terbakar semangatnya. Ayo kita baca ayat penutup, Roma pasal 12 ayat 11. Puji Tuhan, inilah Roh Kudus membuat hidupku bergairah. Iya Pak, tapi masih ada masalah. Ini urusan kerjaan, nyari duit juga belakangan susah. Ini yang saya kerjakan bertahun-tahun, itu menjadi mata pencarian saya belakangan. Dampaknya pandemi itu, aduh Pak, pendapatannya kurang. Ini ada lagi masalah, ada berita yang tidak enak dari keluarga. Ini terus gimana? Roh Kudus mampu menyokong dan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Nah, kita terus optimis, nempel, kolaborasi dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus, di situ pertolongan segala yang baik dari Tuhan menguatkan dan memberikan jalan keluar serta berkat rezeki Dia selalu sediakan. Tidak ada alasan untuk kita tidak antusias dengan Tuhan. Silakan dibaca Pak. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin, haleluya. Jangan hendaknya apa? Kerajinanmu kendor. Ya jangan, tidak ada itu. Terbakar hidupnya untuk menjadi semangat menghadapi hidup yang memang tidak selalu mudah. Tetapi yang sulit apapun bentuknya, kalau kita jalan bareng, dituntun diurapi Roh Kudus, disertai firman. Yesus katakan, ketahui aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Di dalam Matius tadi, jadikan sekalian bangsa muridku. Dibaptis, kemudian diajar firman. Dan ketahui aku tidak pernah tinggalkan kamu. Oh apa yang ditakuti lagi? Ya nasib Pak, nasib di tangan Tuhan. Lah hidup berapa lama? Nanti hari tua Tuhan tanggung jawab. Yang penting mumpung masih muda, masih kuat. Baikkan dengan semua. Jangan gegeran terus sama anak-anak. Jangan gegeran sama besan. Jangan gegeran sama mantu. Jangan gegeran sama siapapun. Yang setuju katakan amin. Nanti kan bahagia semua. Iya. Ya, tapi gimana Pak? Orang tua tambah rewel. Lumrah. Kerewelan orang tua itu adalah potretmu sendiri. Loh kok gitu? Iya. Lah nek dek ngono pasti besok amit-amit Pak gitu. Amit-amit ping 17 tetep. Ya, ndak bisa. Wong memang udah dari sononya. Itu kebacut. Nah, kalau mau kurang dari itu, iya hidup sekarang belajar nyangkal diri, mikul salib. Anak-anak dapat kesempatan bisa merawat, dampingi orang tua, bisa menjadi saluran berkat buat orang tua. Itu bukan semata-mata mau balas budi, tapi apa yang kau kerjakan itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Ya tapi Pak kebacut, saking tuanya udah makan 5 kali sehari, ngomong sama tetangga, belum dikasih makan, tidak apa-apa. Kan bersyukur orang tua masih bisa ngomong. Ya tapi omongannya itu lumayan kan daripada menengahi. Coba kalau bangun Pak, Ma, gitu. Kira-kira gimana? Sedih kan? Jadi semua bisa masih dipikirkan secara baik. Begitu juga orang tua ketika Pak, anak saya yang ke-7 itu minta ampun loh Pak, baiknya. Terus yang ke-8 amit-amit Pak. Sampai saya curiga jangan-jangan salah waktu di rumah sakit itu, keliru Pak. Ngerti? Bukan gitu. Lu bukan gitu gimana Pak Gembala? Ya bukan gitu. Lu bukan gitunya. Kakek anak-anak saya bilang.
Iya, dulu waktu anak saya 1, 2 ekonomi itu bagus Pak, berkat Tuhan ada. Tapi anak yang ke-8 ini betul-betul gak bawa rezeki. Ya bukan gak bawa rezeki. Ya lah kakek anak kok. Berasa kilo dibagi wong 18 ya. Umpamanya kayak begitu. Coba penalaran-penalaran. Tetapi intinya membawa kepada saudara, berpikirlah secara positif. Ya kita tahu kok. Ada Tuhan yang menyertai, masakan kita dibiarkan ya. Semangat terus, hadapi segala macam keadaan. Jangan nek seneng dok, haleluya, puji Tuhan nyanyi. Begitu ada kesusahan masa ngelimpet. Jangan ya. Saudara dituntut Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Yang amin cuma Pak Juli dok. Saudara dituntut oleh Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Lumayan, 20. Haleluya, saudara diharapkan jadi berkat bagi banyak orang, amin. Karena amin sudah aklamasi, cukup sekian, Tuhan memberkati, puji Tuhan. Ya, kita akan nyanyi satu pujian Pak Juli, terima kasih, Tuhan berkati rekan pemusik semua. Doaku rahmat anugerah Tuhan menyertai. Dan semua jadi lelah, tim kesehatan semua, operator, singer song leader, dan apapun yang saudara kerjakan, dihitung sama Tuhan. Satu nyanyian kita akan naikkan. Penuhilah hatiku dengan roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah Amen. hatiku dengan roh-Mu ya. Belajar nyanyikan ini menjadi satu doa ya buat kita semua. Saya yakin saudara kembali keluar dari tempat ibadah ini pasti ada sesuatu ya yang Roh Kudus kerjakan dalam hidupmu, hidupku semua. Tatap, walaupun sudah masih ada catatan. Pak, besok kami itu masih ada Pak PR yang belum selesai kami ngadepin ini. Gak usah dipikir. Pikirkan Tuhan, menuntun, membimbing, kasih hikmat kita untuk mencari dan mendapatkan jalan keluar yang baik. Tuhan, hikmat, sumber hikmat, sanggup melakukan segala sesuatu. Yang paling bimbang, khawatir masa depan saya gimana, ngapain khawatir. Saya dan saudara ada karena Tuhan. Saya puntung yang ada di jalan diambil Tuhan. Jadi orang yang ya saya pikir lumayan jadi manfaat. Yesus sanggup, Yesus sanggup. Roh Kudus sanggup melakukan. Amin. Mari saya undang kita berdiri. Sudah hampir 1 jam sudah duduk kan. Haleluya. Dengan Roh Kudus. Refrennya sekali lagi. Glory, glory Yesus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Sekali lagi, glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Bapa Surgawi, terima kasih. Engkau Allah di atas segala Tuhan, di atas segala Tuhan. Engkau Roh yang maha dahsyat dan ajaib. Engkau adalah Roh Allah yang adalah Allah sesembahan di kami. Ketika kami sudah ditebus, posisi kami dalam kebenaran, maka Allah yang adalah Roh dapat kami sembah di dalam Roh dan kebenaran itu. Yesus yang menuntun kami, Roh Kudus yang melingkupi kami untuk kami sujud kepada sorga. Dan pagi hari ini Tuhan, doa hamba-Mu, biarlah setiap pribadi mengalami Tuhan di dalam hidupnya, mengalami Roh Kudus di dalam hidupnya. Maka tidak mustahil
karunia-karunia yang Tuhan siapkan, Tuhan sediakan, boleh menyertai setiap orang percaya. Sehingga kami semua menjadi gereja Tuhan yang memiliki daya tahan di dalam menghadapi segala kenyataan hidup yang faktanya tidak selalu menyenangkan, tidak selalu cuman lancar saja, tidak selalu ideal seperti yang kami pikirkan saja. Namun di semua keadaan, di sana kami akan tetap berdiri, jalan maju bersama dalam penyertaan Yesus, dalam urapan Roh Kudus, dan membawa kami terus melangkah, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadikan setiap orang menikmati pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh diperbarui oleh Tuhan. Setiap orang mengalami hal-hal yang ajaib dari Roh Kudus. Dan Kau jadikan kami berkat bagi banyak orang. Tuntun kami, sertai kami, topang kami. Bapa, ibadah ini selesai. Namun kami yakin kami tidak pernah berhenti jalan bareng dengan Tuhan. Roh-Mu tidak pernah berhenti mengurapi kami. Terus menerus sampai Engkau membawa kami pulang ke dalam kerajaan sorga yang mulia. Terima kasih buat pagi hari ini. Kiranya rahmat dan berkat-Mu Engkau sertakan buat anak-anak-Mu. Setiap orang yang datang sebagai suami, sebagai istri, sebagai bagian dari keluarga, rumah tangga, dan anak-anak yang memiliki banyak doa dan harapan. Yang sedang berdoa, anak-anak muda remaja untuk cita-cita capaiannya ke depan. Dan orang-orang tua yang berdoa harapannya untuk masa tuanya. Tuhan, Engkau tahu semua apa yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu. Dan kami yakin semua sudah Tuhan sediakan. Dan Engkau akan berikan tepat pada waktunya. Dan saat ini dalam ibadah zaman bawa persembahan, Tuhan juga yang menguduskan apa yang baik yang mereka bawa kepadamu. Engkau dimuliakan dan pasti Tuhan, Engkau mengingatnya sampai kekekalan surgawi. Dengan yakin masa tuahan terus Kau berikan kepada kami, kepada anak-anak kami, kepada keturunan kami. Tidak akan ada yang meminta-minta, karena Tuhan memberkati orang benar dan keluarganya. Terima kasih Yesus, Engkau menyertai kami sepanjang hari ini dan esok. Ketika melangkah di hari baru, di sepanjang minggu ke depan, tuntunan tangan kuasa-Mu ya Roh Kudus, urapan-Mu ya Roh Kudus, senantiasa melingkupi kami semua. Semua pelayan Tuhan yang telah mengerjakan tugas dari Tuhan sepanjang hari ini dengan sukacita, Engkau pasti mengingat, Engkau pasti mencatatnya. Bahkan dari perjalanan yang lumayan jauh, datang menghampiri hadirat-Mu di sini, Engkau tahu semua itu. Dan apa yang kami kerjakan tidak ada ruginya dan tidak ada yang sia-sia. Seri lelah persekutuan kami dengan Tuhan. Pada akhirnya segala hormat puji kami naikkan kepada Bapa Surgawi sekarang sampai selamanya. Dan rahmat berkat kebaikan yang daripada-Mu Engkau limpahkan ya Tuhan. Bagi seluruh jemaat yang kami gembalakan, Tuhan senantiasa nyatakan yang baik itu untuk setiap kami dari sekarang sampai Maranatha. Waktu Yesus datang kedua kali, bahkan Engkau membawa kami pulang ke Firdaus. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam segalanya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati keluargaku semua dan berjalan terus dalam penyertaan Tuhan.